Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang permainan tradisional dan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya, tradisi, serta adat istiadat yang beragam. Salah satu kekayaan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah permainan tradisional. Seiring kemajuan zaman dan teknologi, beberapa kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa kita mulai punah sedikit demi sedikit, termasuk permainan tradisional. Kini, anak-anak lebih menggemari permainan yang memanfaatkan teknologi, misalnya game online di HP atau komputer. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional yang beraneka ragam. Permainan tradisional ini di samping menarik dan seru saat memainkannya, juga memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai positif yang didapatkan saat melakukan permainan tradisional yaitu melatih kekompakan, kebersamaan, gotong royong, hingga saling menghargai. Lantas apa saja permainan tradisional yang populer di Indonesia? Simak beberapa jenis permainan tradisional Indonesia yang perlu diketahui berikut ini. Permainan tradisional petak umpet. Kamu sudah memainkan permainan ini, berarti masa kecil kamu bahagia. Sebab petak umpet adalah permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Namun sayangnya permainan petak umpet ini sudah jarang dimainkan, bahkan tidak ada. Siapa yang tak kenal permainan yang satu ini? Permainan kelereng ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Padahal dulu, siapa yang paling banyak kelerengnya, berarti dialah yang paling akurat dalam menembak. Permainan gangsing. Permainan ini cukup populer di Indonesia dan salah satu favorit saya semasa kecil dulu. Karena untuk memainkan gangsing ini tak hanya membutuhkan kekuatan saat melempar, tetapi juga membutuhkan ketangguhan dari gangsing itu sendiri. Permainan tradisional engklek atau dampu. Semasa kecil dulu, bermain engklek hampir setiap hari dimainkan. Meski terlihat mudah, namun permainan ini tak pernah bosan untuk dimainkan. Sebab bagi pemula akan terasa cukup sulit untuk berdiri dengan satu kaki serta mengambil dan melempar batu sesuai sasaran. Permainan congklak atau dakon biasanya dimainkan oleh kaum perempuan. Congklak atau dakon yang memiliki 16 lubang dan 98 butir ini dimainkan dengan cara menentukan siapa yang lebih dulu berhak atau jalan mengambil biji dan melemparkannya sesuai dengan jalan yang ditentukan. Ular naga panjang. Hampir semua anak di Indonesia pernah memainkannya. Meski terlihat cukup sederhana, namun tetap saja mengasihkan. Terlebih lagi, teman-teman yang ikut semakin banyak jumlahnya, yang pastinya membuat ular naga ini semakin panjang. Getik atau getrik. Permainan getik atau getrik ini memiliki tingkat kesulitan yang lumayan tinggi. Sebab ketika potongan kayu di udara, konsentrasi dan keakuratan dalam memukul sangat diuji di permainan ini. Pernah memainkan permainan ini. Meski banyak dimainkan oleh kaum perempuan, banyak juga kaum pria yang memainkan permainan ini karena dianggap cukup seru, di mana tubuh kita tidak boleh terkena tali karet. Gobak sodor. Permainan tradisional ini menguji kelincahan dan daya konsentrasi anak sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai latihan fisik.
mobil-mobilan. Pada dasarnya anak Indonesia sangatlah kreatif, sebab dengan beberapa bahan yang tak lazim, anak-anak di Indonesia bisa membuat mainannya sendiri. Permainan ini cukup ekstrim, tapi masih dalam batas wajar. Cara bermain peletokan ini dengan diisi semacam kertas basah atau biji-bijian, lalu disodok dengan keras sehingga menghasilkan sebuah tembakan dan suara yang khas. Balap dorong ban. Permainan ini juga populer di zamannya. Cukup sederhana, hanya membutuhkan ban motor yang sudah tak terpakai. Cara bermainnya sangat mudah, dengan cara mendorong ban menggunakan kayu lalu lari sekencang-kencangnya. Permainan tradisional tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kekayaan budaya di Indonesia. Selain itu, sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa dengan berbagai kebudayaannya. Apa saja suku bangsa tersebut dan di mana sajakah persebaran suku bangsa di Indonesia? Yuk simak penjelasannya. Hai, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Di Indonesia, banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedang kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera banyak didiami oleh suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Lebih dari 60% populasi penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Selanjutnya ada Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Tatun, suku Rote, dan suku Manggarai. Provinsi Papua. Papua adalah pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Dulunya Papua disebut sebagai Irian Barat atau Irian Jaya. Di sana terdapat banyak sekali suku yang beragam. Contohnya ada suku Huli, suku Asmat, suku Amume, dan suku Muyu. Provinsi Maluku. Maluku menurut catatan sejarah merupakan tanah surga dengan hasil alam berupa cengkeh, emas, dan mutiara. Adapun suku-suku yang mendiami Provinsi Maluku ini ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Manggole, dan suku Eda. Provinsi Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi ini ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan. Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Adapun suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasar. Suku-suku di Indonesia kan sangat banyak dan beragam.
Lalu, apa mereka pernah bertengkar satu sama lain karena perbedaan tersebut? Walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku, Kak? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga kerukunan antar suku dengan cara tidak boleh membeda-bedakan antar suku, tidak saling menghina, saling menghormati, tidak sombong terhadap budaya lain, dan tidak saling menjelekkan budaya lain. Nah, bagaimana kalian sudah mempelajari berbagai suku bangsa dan bagaimana cara untuk bisa saling hidup rukun di antara banyaknya perbedaan tersebut? Nah, sekarang di buku tema 4A kalian halaman 24 ada beberapa kosakata yang mungkin belum kalian pahami. Mari kita cari maknanya bersama-sama. Yang pertama ada kata individualis yang memiliki arti orang yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada emosional, memiliki arti mengharukan, menyentuh perasaan, bisa juga diartikan beremosi atau penuh dengan emosi. Selanjutnya ada bersosialisasi, artinya melakukan sosialisasi atau bergaul dengan orang lain. Lalu yang terakhir ada motorik, yaitu berkaitan dengan bergerak atau alat gerak. Nah, selanjutnya ada latihan juga di halaman 25, di mana di sana ada gambar Bella dan teman-temannya yang sedang memakai pakaian adat dari daerah masing-masing. Bisakah kamu menyebutkan suku bangsa dan daerah asal dari teman-teman Bella? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada Udin. Nah, Udin dan baju adatnya atau pakaian adatnya menandakan bahwa Udin berasal dari suku Betawi, yaitu dari Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada Upi yang berasal dari suku Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat. Lalu ada Bella yang berasal dari suku Jawa dari Provinsi Jawa Tengah. Lalu yang keempat ada Edo yang berasal dari suku Dani dari Provinsi Papua. Kelima ada Putu yang berasal dari suku Bali dari Provinsi Bali. Lalu yang keenam ada Lucy yang berasal dari suku Rote dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sekian video pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap sangat semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.